Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru MI Pemesri, khususnya Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Muhammad Munir SPD, dan juga Bapak Ibu guru sekalian serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita tahun ini atau kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dapat memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, dalam memperingati Maulid Nabi SAW, kadang-kadang ada di antara kita yang salah mengartikan ataupun tidak mengetahui apa sih Maulid itu, dan juga apa sih tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, Maulid adalah kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita merayakan kelahiran orang yang mengajarkan kita menuju ke kebaikan, menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merayakan Maulid Nabi berarti kita mencintai Nabi. Kalau kita memperingati Maulid Nabi berarti kita sedang menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, Maulid Nabi, sebelum kita lebih jauh, adalah atau diawali perayaannya dulu di zaman sahabat. Tidak ada perayaan-perayaan yang seperti kita lakukan di langgar-langgar, di musola. Itu diawali di zaman seorang raja dari dinasti Al-Ayyubi yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau waktu itu pasukan atau raja-raja Islam yang ada di Timur Tengah sedang gencar-gencarnya melawan serangan pasukan salib dari Eropa. Kadang kalah, kadang menang. Ketika di masa itu, di masa Sultan Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, banyak kemunduran-kemunduran, kekalahan yang dialami oleh pasukan Islam yang diserang oleh pasukan salib. Untuk membangkitkan semangat pasukannya dan biar orang muslim bersatu, yang bukan tentara ikut berjuang, yang sudah tentara tambah semangat, Salahuddin Al-Ayyubi punya ide. Beliau mengumpulkan semua orang, mengadakan jamuan makanan yang enak-enak, ya. Jadi dari satu ketika kumpul para pasukan dan masyarakat Islam pada waktu itu, bacakanlah sejarah Nabi Muhammad SAW, terutama sejarah Nabi ketika memimpin perang. Akhirnya bangkit lagi semangatnya kaum muslimin pada waktu itu, dan perang salib berhasil dimenangkan oleh pihak kaum muslimin. Nah, itu asal-usulnya kenapa kok ada perayaan Maulid Nabi, dirayakan kumpul, setelah kumpul baca sejarah Nabi, setelah itu ada makan-makan. Jadi yang mengawali adalah siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau ada yang mengatakan Raja Mudzaffar. Raja Mudzaffar. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, terus di zaman kita sekarang ini, untuk apa kita Maulid Nabi? Kalau di zaman Sultan Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, untuk biar bangkit, biar perangnya menang. Nah, kalau di zaman sekarang untuk apa? Tidak ada perang lagi. Jadi dirubah alasan kita merayakan Maulid Nabi, membaca sejarah Nabi, bukan untuk biar menang perang, tapi untuk merubah akhlak kita. Jadi waktu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita baca itu sejarahnya Nabi, kita baca untuk kita tiru. Nah, namanya orang cinta harus niru. Kata Rasulullah SAW, orang yang cinta kepadaku akan di akhirat akan disyafaati, akan kumpul bersama Nabi. Berarti kalau tidak cinta, di akhirat tidak akan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, biar kita dianggap cinta betulan, harus ada. Saya memperingati Maulid Nabi ini
yang saya dapat apa? Oh, saya mau merubah akhlak saya. Saya baca di syarah Nabi Muhammad, saya dengarkan ustaz ceramah, kiai-kiai ceramah. Oh, Nabi itu kalau makan dengan tangan kanan. Oh, Nabi itu kalau kencing jongkok atau duduk. Oh, Nabi itu kalau berkata sopan sama anak kecil, sopan sama orang tua, menghormati, sama guru-guru. Ternyata para sahabat kalau ketemu Nabi, ketemu gurunya sopan. Nah, berarti kalau kita melihat akhlaknya Rasulullah SAW dan dipraktekkan ke diri kita, setelah peringatan Maulid Nabi ini kita rayakan, kita ngomongannya tidak kasar lagi, jarang musuh lagi, terus akhlak kita jadi baik. Lewat depan orang yang lebih tua, amit-amit permisi. Sama anak kecil, menghargai, menghormati, sesuatu apapun ada rasa kasih sayang, sifat kita berubah. Berarti peringatan Maulid Nabi kita sukses. Tapi kalau kita hanya hadir di langgar, di sekolah, di tempat ngaji, maulidan, pulang bawa berkat, tapi omongannya masih kasar, minum tangan kiri, kencing masih berdiri, sama orang tua suka bentak, berarti kita tidak niru Nabi. Kalau kita tidak niru Nabi, berarti kita tidak cinta Nabi. Kalau kita tidak cinta Nabi, berarti kita apa? Kita tidak akan berkumpul sama Rasulullah SAW ketika ada di akhirat. Makanya dari itu anak-anak sekalian, jika kita ingin mencintai Nabi dan Nabi juga cinta sama kita, maka marilah kita tiru akhlak Rasulullah SAW. Sama gurunya hormat, ketemu di jalan kita sapa, kita ucapkan salam. Salam itu mendoakan. Sama orang tua tidak membentak. Sama orang tua juga disuruh langsung bergegas. Sama orang tua juga kalau ada apa-apa diperhatikan orang tuanya, dibantu, bukan malah kita mementingkan diri sendiri. Nah, itulah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak hanya kita rayakan di langgar saja, tapi harus ada perubahan. Kita rubah akhlak kita sehingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang mungkin hanya ini saja anak-anak. Semoga bermanfaat dan niatkan di hati kalian, di hati kita, untuk meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Terutama dalam hal ini yang saya tekankan adalah masalah lisan, ya, masalah omongan kita. Jangan sampai omongan kita menyakiti orang lain atau bahkan menyakiti kedua orang tua. Maka hidup kita tidak akan sukses dan bahagia dunia akhirat. Di dunia akan dihukum oleh Allah tidak sukses, akan jadi orang yang miskin selamanya atau orang yang ekonominya pokoknya tidak karu-karuan. Di akhirat juga akan disiksa, rugi dunia akhirat. Ya, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Pak.